IPAS Indonesia, PT Hexfarm Jaya Laboratories, BKKBN, dan Prodia yang telah mendukung acara ini. Organon, Here for Her Health. Bayer, Satu Langkah Tenang untuk Perlindungan Jangka Panjang. Hexfarm, Diana 35, Yasmin, dan Yas Pilihan Cerdas Wanita Indonesia. IPAS, Yayasan IPAS Indonesia, Mitra untuk Keadilan Reproduksi. BKKBN, Berencana Itu Keren. Selanjutnya, sesi acara webinar ketiga dengan tema Expanding Horizon in Hormonal Larks, Modern Insight on Implants and IUD. Pada hari ini akan segera kita mulai. Terdapat dua topik di dalamnya dengan judul topik pertama yaitu Implants Unplugged, Small Device, Big Impact yang akan dibawakan oleh Dr. Herbert Situmorang, SPOG Subspesialis FER. Dan topik kedua berjudul Redefining LNG IUD, Comprehensive Care Beyond Contraception, yang akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Dwi Priangga, SPOG Subspesialis FER. Sesi ini akan dipandu oleh Dr. Cepi Teguh Pramayadi, SPOG Subspesialis FER Mars, dan izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Dr. Cepi menamatkan pendidikan dokter, spesialis maupun subspesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau sebagai anggota dari Pokja KB Kes Propogi, staf pengajar di FKUI RSUI, dan juga merupakan kepala dari Smart Fertility Clinic Primaya Evasari, dan merupakan member dari Indonesian Gynecology Endoscopy and Society, dan juga dari Indonesian Permanent Contraception Association. Kepada Dr. Cepi, dipersilakan. Iya, terima kasih Dr. Nesya atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sejawat sekalian. Di sesi ketiga, sesi yang terakhir ini, kalau kita lihat judulnya nggak kalah menariknya ya. Jadi bagaimana kontrasepsi jangka panjang, khususnya yang hormonal, jadi implan dan IUD yang jenis LNG yang hormonal, itu bisa mencakup apa saja dan kira-kira yang terupdate seperti apa yang nanti untuk implan dibawakan oleh Dr. Herbert dan untuk IUD LNG dibawakan oleh Dr. Angga. Mungkin untuk mempersingkat waktu dari Dr. Herbert terlebih dahulu mengenai implan unplug, small devices, big impact. Oke. Saya bacakan kembali CV dari Dr. Herbert Situmorang. Beliau saat ini adalah staf pengajar di Departemen Obgyn dan Kepala Divisi dari Kesehatan Reproduksi Departemen Obgyn, juga Kepala dari RSCM Kintani, Presiden-elek untuk IGES, Indonesian Gynecology Endoscopy Society, dan Presiden dari PKMI, Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Dr. Herbert. Terima kasih Dr. Cepi. Selamat sore teman-teman semua. Kita lanjutkan diskusi kita mengenai kontrasepsi hormonal. Kalau tadi pagi Prof. Andon, Prof. Eka sudah menyampaikan soal perkembangan terkini dan secara umum konseling. Kemudian Dr. Kanadi, Dr. Rian, dan Dr. Cepi untuk yang short acting. Sekarang yang long acting yang mengandung hormonal. Saya ke bagian implan, nanti ada Dr. Angga untuk LNG IUS. Judulnya adalah Implants Unplugged. Ya, kita membongkar nih implants. Alat yang kecil tapi impact-nya besar. Apa maksudnya? Mari kita lihat ya. Teman-teman semua, saat ini kontrasepsi ini tidak lagi hanya sebagai alat untuk mencegah kehamilan, tapi juga ternyata makin banyak kita jumpai manfaat non-kontrasepsinya. Jadi dia bekerja beyond birth control ya. Dan ini adalah suatu tren yang baik, di mana semua orang berusaha untuk merencanakan keluarganya. Namun bagaimana cara merencanakan keluarganya itu, ada banyak sekali pilihan yang bisa digunakan dan masing-masing mencoba untuk mendapatkan metode yang terbaik sesuai dengan karakteristiknya. Tentu nomor satu tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena dalam
siklus kehidupan seorang wanita ini, kehamilan dan postpartum ini hampir menjadi suatu area atau suatu peristiwa yang sangat penting di usia reproduksi, di mana dampaknya terhadap kesehatan ibu, dampaknya terhadap perubahan di keluarga, baik itu dari psikis, baik itu dari fisik, dan juga masalah sosial keluarga itu sangat besar. Sehingga perlu direncanakan. Nah, ini adalah konsep yang perlu kita pahami bersama. Sedangkan di Indonesia sendiri itu kejadian unintended pregnancy atau kehamilan yang tidak direncanakan itu cukup banyak ya, hampir sekitar 40% dari semua kehamilan. Artinya, penggunaan kontrasepsi ini masih perlu ditingkatkan. Saat ini dari 100 usia reproduksi ada sekitar 60% yang menggunakan kontrasepsi dengan berbagai metodenya. Masih ada 40% lagi yang belum menggunakan. Dan kita sama-sama tahu bahwa kehamilan yang tidak direncanakan ini memberikan efek negatif, baik itu fisik, sosial, dan juga masalah di keluarga terutama ya. Ini adalah situasi kita di Indonesia sekarang, di mana yang penggunaan kontrasepsi modern itu mencapai sekitar 54%. Dari ada 6% yang menggunakan kontrasepsi yang tradisional, seperti sistem kalender misalnya ya, untuk melihat lendir serviks dan lain sebagainya. 54% yang menggunakan kontrasepsi modern, dan sebagian besar, yaitu hampir 60% itu menggunakan injeksi, bukan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Padahal kita tahu itu penggunaan kontrasepsi jangka panjang ini jauh memiliki keunggulan ya dibandingkan yang jangka pendek. Dan ini menjadi salah satu target dari program keluarga berencana untuk meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Kenapa? Karena meskipun digunakan dengan typical use begitu ya, dengan metode yang biasa, bukan dengan konsep atau dengan penelitian setting penelitian, metode-metode LARC ini efektivitasnya sangat tinggi. Ya, terutama adalah AKDR atau IUD, baik itu yang copper maupun LNG, implan, dan juga kontrasepsi mantap. Kejadian kegagalannya sangat rendah ya, 0,05%. Dan yang menarik adalah dari sekian banyak LARC ini atau MKJP ini, ternyata yang paling efektif itu bukan kontap, yang kejadian kegagalannya tinggi, yaitu lebih tinggi lagi pada implan. Kalau kita lihat ini implan 99,95% efektif, vasektomi dan female tubektomi ini 99,5 ya. Ya, ini kita bisa tahu misalnya pada sterilisasi mungkin saja yang terligasi itu bukan tubanya gitu ya. Sedangkan pada implan itu begitu dia sudah masuk pasti dia akan bekerja. Kalau dia gagal pemasangannya langsung terlihat implannya akan nongol keluar. Jadi ini adalah sisi sebelah kiri. Ini adalah sisi metode-metode yang paling efektif. Dan makin di tengah, makin ke kanan, ini makin kurang efektif metode kontrasepsi yang ada pilihan-pilihannya. Kalau kita lihat dihitung nih ada berapa nih? Ada 5, ada 4, ada 5, jadi minimal udah ada 14 metode kontrasepsi yang bisa kita tawarkan kepada klien-klien kita. Dan semaksimal mungkin kita usahakan agar bisa menguptake yang long acting ya. Ini contohnya. Kalau dibandingkan antara berbagai macam metode itu, kita plotkan di dalam perencanaan keluarga secara umum gitu ya. Kalau usia reproduksi itu kita sarankan untuk menikah antara 20, untuk punya anak itu antara 20 sampai 35 tahun atau sebelum 40 tahun. Maka misalnya dia ingin merencanakan 2 anak, mungkin yang sudah menikah sejak 20 tahun, dia punya anak di usia 21 dan usia 25. Atau kalau anaknya 3, 21, 25, 29 misalnya, ini kehamilan dan melahirkannya. Atau kalau dia punya anak pertamanya umur 25 dan 29, berarti kita masih lihat ada sekitar hampir 20 tahunan ya. Seorang wanita dan pasangannya itu harus menjaga supaya dia tidak hamil lagi. Atau kalau anaknya 3, di sini masih sekitar sama ya, sekitar hampir 20 tahunan, ini perlu dijaga. Nah, gimana caranya agar kehamilan-kehamilan ini adalah semua yang direncanakan? Pada usia muda kita bisa menggunakan kondom atau pil kontrasepsi karena umumnya masih belum ada kontraindikasi untuk pil kontrasepsi kombinasi misalnya. Dan setelah melahirkan atau bisa juga menggunakan IUD ya. Sebelum hamil anak pertama itu juga tidak masalah. Dan setelah melahirkan kita sarankan untuk menggunakan KB pasca persalinan. Di sana ada pilihan IUD, ada pilihan implan. Kalau kita plot secara keseluruhan, mulai dari dia melahirkan anak pertama, anak kedua, sampai nanti dia
sebaiknya tidak hamil lagi, itu kalau kita hitung menggunakan IUD atau implan ini setiap 5 tahun, maka sepanjang usia reproduksi seorang wanita itu bisa menggunakan IUD atau implan itu kira-kira 5 kali seumur hidupnya. Begitu pula dengan anaknya 3, kalau dia mulai dari 25 tahun mungkin cukup 4 kali punya anak. Ya, 4 kali, 4 kali mengganti IUD atau implan. Dan gimana dengan usia yang sudah 40 tahun ke atas? Jangan lupa kita tawarkan untuk kontrasepsi mantap ya, baik vasektomi maupun tubektomi. Nah, sekarang ini lebih banyak lagi wanita yang punya anaknya udah di atas 30 tahun. Nah, di sini kita ingatkan juga agar sebaiknya segera untuk hamil, karena semakin lama di sini akan semakin berisiko kehamilannya. Karena usia oosit yang semakin tua. Dan pada beberapa wanita yang masih belum ingin menunda lagi, nah sekarang trennya adalah kita mulai perencanaan keluarga bukan saja mencegah kehamilan, tapi mempreserve. Oositnya bisa dipreserve, atau kalau yang sudah punya pasangan, embrionya bisa dipreserve, nanti ditanamnya, ditransfer embrionya belakangan kalau memang kondisinya sudah memungkinkan. Di antara itu juga kita bisa berikan metode kontrasepsi jangka pendek yang lain, termasuk kondom, salah satu yang paling penting untuk mencegah infeksi menular seksual. Pil atau suntikan, ini juga merupakan pilihan yang baik selama medical eligibility kriterianya masih memenuhi. Jadi disinilah peran kita sebagai bidan, dokter umum, dan dokter obgyn untuk menjadi partner dari klien-klien kita untuk memilih nih mana kira-kira metode yang terbaik buat mereka ya. Misalnya ini tadi, kalau dia umur 30-an tahun ke atas baru punya anak, maka cukup 3 kali, jadi 1 kali pasang dan 2 kali ganti untuk AKDR dan implannya. Tentu saja ini sangat-sangat ekonomis gitu ya. Selain tadi kontak, kita juga pilihan MKJP ini ada implan dan ada AKDR, baik itu copper maupun yang mengandung levonorgestrel atau hormonal IUD atau LNG IUS yang isinya 52 mg, nanti akan dibahas oleh Dr. Angga. Sedangkan implan di Indonesia kita kenal ada yang 1 batang implan dan 2 batang implan. Yang 1 batang implan isinya adalah 68 mg dari etonorgestrel. Kenapa dia bisa dipilih sebagai jenis progestin? Karena dia durasi bekerjanya, bioavailability-nya jauh lebih lama, sehingga dengan 1 batang saja 68 mg dia bisa mengcover sampai 3 tahun. Kemudian juga ada one rod yang 160 LNG, yang two rod itu umumnya adalah levonorgestrel, 2 batang 75 mg. Yang terkini Implanon NXT yang isinya adalah etonorgestrel, sangat efektif, bisa sampai 3 tahun, tapi bisa penelitian-penelitian terkini bisa digunakan bahkan sampai 5 tahun untuk kontrasepsinya. Sedangkan yang hormonal IUD ini akan dibahas oleh Dr. Angga, saya tidak membahas lebih lanjut. Copper IUD ini sudah lama kita ketahui, namun tentu ada beberapa hal yang bisa menjadi penghalang ya, misalnya adalah adanya perdarahan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan hormonal IUD. Ini adalah pilihan MKJP yang bisa kita tawarkan. Namun pertanyaannya adalah sekarang kenapa nih implan ini salah satu pilihan yang menarik saat ini dibandingkan dengan metode MKJP yang lain. Kita tahu implan sendiri komponennya hanya P, progestin only, dan isinya adalah levonorgestrel atau etonorgestrel yang akan diubah menjadi desogestrel yang merupakan progestin aktif ya, yang akan bisa memberikan efek kontrasepsi. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, implan ini sebenarnya panjang ya. Kenapa sekarang implan ini lebih banyak mendapatkan popularitas lagi gitu ya. Bahkan di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, angka penggunaan implan juga meningkat. Di Indonesia sendiri dibandingkan AKDR dia lebih tinggi, 6% hampir 7%. Sedangkan AKDR atau IUD baru sekitar 5% dari seluruh pengguna kontrasepsi. Pertama tadi karena efektivitasnya luar biasa, efikasinya itu nggak ada yang menyaingi, bahkan kontrasepsi mantap pun masih lebih rendah. Yang kedua, dia masih bisa reversible. Reversible meskipun long acting, tapi dia kapanpun ingin hamil kita bisa lepaskan. Fit and forget, kalau sudah terpasang ya udah lupakan saja sampai 3 tahun, nggak usah mengingat-ingat harus kunjungan ke dokter, kunjungan ke bidan, mengingat-ingat untuk beli pil baru, misalnya ya, itu enaknya implan seperti itu. Kemudian favorable side effect. Apa nih maksudnya? Ada side effect tapi justru dia menjadi preferable. Misalnya kalau pada pasien-pasien yang haidnya banyak misalnya ya. Kalau haidnya banyak dengan kebutuhan juga untuk berkontrasepsi,
maka P only ini menjadi pilihan. Salah satunya adalah implan. Kenapa implan lebih menarik dibandingkan misalnya P yang lain, pil atau suntik tadi, dia nggak harus bolak-balik datang ke dokter. Bidan dan dokter umum baik dokter obgyn juga sebenarnya lebih senang. Kenapa? Karena dibandingkan dengan MKJP yang lain, misalnya AKDR, pemasangannya jauh-jauh lebih mudah. Pemasangan implan apalagi sekarang satu batang itu jauh lebih mudah. Memang dulu bukan dulu ya, sampai sekarang juga masih, tapi semakin banyak sekarang yang satu batang. Sebelumnya kita pakai 2 batang. Ini memang di lapangan banyak masalah, terutama untuk pelepasannya. Untuk pelepasannya ini banyak yang menemui masalah, misalnya patah lah, dia sulit untuk menarik kembali, dan itu sudah bisa diatasi dengan adanya satu batang. Dan nanti kita bisa lihat bahwa Nexplanon atau Implanon NXT ini punya suatu karakteristik yang membuat pemasangannya itu akan sulit sekali untuk terlalu dalam. Dia pasti akan di permukaan. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kita lihat. Ini sejarahnya, sebenarnya implan itu pertama kali itu dimulai dengan ditemukannya suatu bahan silastik yang bisa mengelepaskan obat secara perlahan-lahan. Isinya waktu itu belum progestin ya. Isi yang berupa progestin itu baru tahun 70-an. Ini isi diberikan megestrol asetat. Ya, kemudian dimulailah penelitian yang mengisinya dengan levonorgestrel, yaitu 6 batang dan 2 batang, diuji di beberapa negara waktu itu. Dan di Indonesia sendiri baru Norplan itu yang isinya 6 batang digunakan tahun 86 ya. Sedangkan berbagai progestin yang ada, norethindron, norgestrinon, dan levonorgestrel itu udah tahun 74 sudah mereka coba gitu ya. Jadi levonorgestrel merupakan salah satu progestin yang cukup tua sebenarnya, tapi masih sangat relevan untuk dijadikan bahan untuk kontrasepsi. Kemudian tahun 90 mulailah ditemukan lagi batang yang lebih bagus, lebih lunak, sehingga kadar yang diperlukan di dalamnya itu kita cukup 2 batang saja, yang disebut dengan jadel, di Indonesia misalnya Indoplan itu ya, dan mulai beredar di Indonesia tahun 90-an. Dan tahun 2000 Organon mengembangkan teknologi baru, yaitu 1 batang saja. Sebagai originator dia menggunakan etonorgestrel dengan nama Implanon, dan generasi terbarunya dengan aplikator terbaru namanya Implanon NXT. Di beberapa negara disebut Nexplanon karena NXT-nya itu next generation dari si Implanon ini. Yang beredar di Indonesia sendiri saat ini bukan yang 6 batang lagi, tinggal yang 2 batang dan yang 1 batang. Nah, kadang-kadang begini Dr. Cepi, di lapangan, misalnya bidan atau dokter itu diajarkannya 2 batang tapi yang tipe tertentu. Kita tahu yang 2 batang ini ternyata ada banyak, ada yang dipatahkan, ada yang diputar dan dipatahkan, ada yang diputar saja gitu ya. Jadi cara memasangnya pun harus menguasai berbagai jenis. Sedangkan yang 1 batang itu cukup mudah. Tinggal insersi, di withdraw, selesai gitu. Nah, ini yang menjadi challenge di lapangan. Oleh sebab itu, adanya implan 1 batang itu benar-benar suatu game changer dalam penggunaan implan. Ini yang tersedia kalau kita bandingkan antara Norplan yang 2 batang atau jadel, Implanon dan Nexplanon ini umumnya sama-sama menggunakan progestin yang LNG dan ING. Implanon atau Nexplanon itu ING 68 mg. Semuanya 3-5 tahun. Meskipun Nexplanon atau Implanon NXT disebutnya adalah 3 tahun, beberapa penelitian sudah mulai menunjukkan efektivitasnya bisa sampai 4 bahkan 5 tahun. Semuanya sama. Untuk alasan-alasan stop atau putus pakainya itu kebanyakan adalah karena menstrual bleeding. Nah, menstrual bleedingnya kita tahu si etonorgestrel atau levonorgestrel ini memang menyebabkan mediator-mediator inflamasi itu meningkat. Tapi penelitian menunjukkan interleukin itu terjadi peningkatan hanya pada mediator inflamasi itu hanya pada 6 bulan pertama. Jadi ini yang penting untuk kita sampaikan kepada klien-klien kita, bahwa pasti akan terjadi perubahan siklus haid. Perubahannya bukan hanya tidak haid ya atau amenorea, itu hanya terjadi pada sekitar 50% saja, tapi sebagian lainnya dia akan ada spotting-spotting atau perdarahan yang tidak banyak ya, bercak-bercak saja. Nah, satu hal yang penting juga dari Nexplanon atau Implanon NXT adalah sudah adanya barium yang membuat dia trackable ya, baik itu menggunakan X-ray maupun menggunakan USG, itu akan terlihat ini
akan sangat penting apabila kita ragu apakah masih ada implannya di dalam atau tidak. Biasanya pada pemasangan yang terlalu dalam. Nah, ini yang ada di Indonesia berbagai merek implan, ada Implanon NXT atau Nexplanon, Indoplan, Evlano, dan Monoplan. Ini semua sudah mulai beberapa vendor yang sebelumnya memproduksi 2 batang catur dakwah dari Harsen, dari Triasa, mereka juga sudah mulai membuat produk-produk terbaru yang 1 batang juga. Ini contoh bagaimana kita bisa membuat 1 batang ini mudah sekali pemasangannya ya. Seperti biasa kita lakukan infiltrasi di lengan 3 cm dari sulcus brachialis dan 8 cm dari epicondylus medial. Nah, itu yang saya pegang itulah epicondylus medial. Lalu sudah dibuat tracknya. Ya, kita berikan infiltrasi lidokain. Nah, karena dia panjang dari implannya 4 cm, maka kita perlu untuk mendorong sedikit jarumnya. Karena jarum kita ini kira-kira cuma 3 cm ya. Jadi tambahkan sedikit sebelum diinfiltrasi. Kira-kira begitu. Nah, lalu kita cek apakah masih ada rasa nyeri. Bisa menggunakan ini, tapi kita bisa cek apakah wajah ibunya masih merasakan nyeri. Nah, ini dia alatnya. Perhatikan ada bintil-bintil di situ, tempat untuk membuat dia lebih mudah untuk dipegang. Ada titik-titik tonjolan. Jadi kita pegang menggunakan ibu jari dan jari tengah di sisi sebelahnya. Lalu di titik yang sudah kita tentukan, nah di sini catatannya kita tidak perlu melakukan insisi ya, bahkan karena dia sangat tajam trokarnya. Ya, kita masukkan dengan sudut 30 derajat hanya sampai lubangnya itu sudah masuk. Lanjut kita dorong saja sampai mentok dengan posisi horizontal. Nah, sebelum kita tarik tombol ungunya, perhatikan apakah trokarnya sudah masuk seluruhnya. Akan terlihat kulitnya ini harus nempel. Kalau nih belum nempel kita sudah lepaskan, maka sebagian implan akan terlihat keluar. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman bidan, dokter umum, dan dokter spesialis, pastikan ini sudah menempel. Baru setelah itu kita luruskan dan kita tarik sampai bunyi klik. Gitu ya. Setelah bunyi klik udah kita tinggal tarik saja, implan akan tertinggal di dalam. Ini dia enaknya, jadi nggak nyampe 1 menit bahkan ya. Kalau teman-teman perhatikan gambar ini, di sini ada satu mekanisme yang menyebabkan dia sulit sekali untuk masuk terlalu dalam. Ya, kalau dilihatnya ada plastiknya di sini dengan pegas di dalamnya, sehingga kalau kita nusuk terlalu dalam akan ada tahanan dari alat ini. Dan itu dibuktikan dengan bahwa hampir sebagian besar implan yang berada di dalam kulit ini oleh Nexplanon atau Implanon ini akan selalu teraba setelah pemasangan. Ya, ini dia. Jadi pertama dia nggak perlu ada komponen yang terpisah-pisah seperti pada implan 2 batang lainnya misalnya. Dia sudah menjadi satu, ready to use, bahkan bisa dikerjakan dengan 1 tangan saja. One-handed operation dan tidak memerlukan insisi. Waktu insersinya di bawah 1 menit bahkan ya, ini tentu insersinya saja belum dihitung yang tadi infiltrasinya. Oke lah, seluruhannya kira-kira paling 2 menit saja. Lalu nih, 99,7% itu palpable post insertion. Artinya apa? Dia memberikan kemungkinan untuk terlalu dalamnya itu sangat kecil sekali. Dan nanti pasti berhubungan dengan kemudahan pada saat kita ingin melepaskan si implan tadi. Dan itulah sebabnya removal time-nya pun menjadi sangat rendah ya, 2 menit saja. Ini yang membuat profesional dokter bidan itu lebih memilih model implanon yang terbaru ini untuk dipasang karena tadi kemudahan-kemudahannya. Ini juga terjadi saat pelatihan-pelatihan ya, Dokter Cepi, Dokter Angga. Kita mulai biasanya dengan pelatihan-pelatihan 2 batang, setelah itu 1 batang, dan 1 batang yang menggunakan implanon, semua orang jadi, wah pakai ini aja deh lebih gampang. Ya, baik. Kenapa dia disebut small device, high impact? Jadi dia tuh cuma 2 mm saja tebalnya, panjangnya 4 cm, seperti ini kecilnya. Dan tapi sangat efektif dengan teknologi melepaskan etonorgestrelnya itu dia bisa bertahan sampai 3 tahun bahkan sampai 5 tahun pada beberapa penelitian. Karena dia P only tidak ada E-nya, tidak ada komponen estradiolnya, maka untuk safety-nya dia secara umum lebih aman dibandingkan dengan yang kombinasi.
Sedangkan untuk kembali ke menstrual yang normal, pola menstruasi yang normal dan kesuburan yang normal itu hampir sama ya, seluruh metode kontrasepsi itu begitu dilepaskan, yang reversible ini pasti akan kembali. Dalam 1 tahun setelah pelepasan itu di atas 80% bisa hamil kembali. Dan yang terpenting untuk Nexplanon ini adalah aplikatornya yang memang sangat inovatif, membuat kita mempermudah dalam pemasangannya. Nah, di bagian akhir kita juga perlu membahas bagaimana tadi ya efek selain birth control atau masalah pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi bagian pertama kita sudah membahas bahwa kita membantu klien kita untuk punya suatu perencanaan nih, kapan dia mau hamil, kalau dia nggak mau hamil, apa metode terbaik yang bisa kita tawarkan. Dan sebaiknya adalah MKJP. Nah, tapi ternyata saat ini semakin banyak diketahui komponen hormonal yang ada ini juga diperlukan untuk keadaan-keadaan tertentu. Khusus untuk implan karena dia adalah berisi progestin yang sangat kuat, maka keadaan-keadaan yang membutuhkan progestin ini menjadi pilihan salah satu pilihan yang memberikan efek non kontrasepsi dari implan ya. Contohnya adalah di RCM kita sudah banyak sekali menggunakan implan untuk pengobatan endometriosis dan nyeri haid misalnya. Ya, karena kita tahu dengan menekan estrogen, maka aktivitas inflamasi di lesi endometriosisnya akan jauh berkurang, sehingga pembentukan vaskular, neurogenesis, mediator-mediator inflamasi, itu semuanya akan berkurang, sehingga kita bisa manfaatkan implan ini sebagai pilihan terapi jangka panjang pada endometriosis. Kita tahu juga ada Dienogase yang tiap hari kita bisa minum, misalnya dengan pil. Namun pada beberapa keadaan, apalagi BPJS, di era BPJS ini, pemerintah akan sangat senang kalau kita bisa hemat ya. Jadi secara ekonomik dia juga akan jauh lebih hemat dibandingkan dengan pil. Selain itu, beberapa penelitian juga untuk mencegah adanya heavy menstrual bleeding, misalnya pada endometrial hyperplasia, karena implan ini juga bekerja dengan membuat atrofi endometriumnya. Ini adalah penelitian-penelitian yang bisa mendukung beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Misalnya ini penelitian retrospektif di China, bagaimana efektivitas etonorgestra atau implan satu batang ini pada endometriosis dan adenomiosis yang mereka follow up selama 3 tahun, melibatkan 100 pasien endometriosis dan adenomiosis. Ini salah satu penelitian yang cukup besar jumlah sampelnya. Dilihat bahwa semua nyerinya berkurang ya, dysmenorrhea dari 50 yang moderate dan severe itu menjadi 0% setelah 3 tahun. Tapi amenorreanya, kejadian tidak haidnya itu juga meningkat ya. Kemudian beberapa efek samping yang menjadi catatan adalah weight gain, jerawat, dan penurunan libido. Nah, ini juga penting untuk kita lakukan konseling ya, supaya mereka juga tidak kaget. Dan kalau memang ada seperti ini harus dilaporkan. Ya, kemungkinan besar kita juga bisa pilihkan metode yang lain. Tapi kalau kita lihat 80% tidak, ya ini 90% tidak jerawatan, 90% biasa-biasa saja libidonya. Jadi ini tentu adalah proporsi yang cukup baik ya untuk penggunaan implan pada endometriosis. Dan level dari CA125 juga dikonfirmasi menurun, sehingga kita yakin bahwa ini adalah salah satu therapeutic efficacy yang menjelaskan kenapa endometriosisnya bisa lebih relief pada pasien-pasien ini. Dan sudah juga dilakukan systematic review untuk penggunaan progestin subdermal implants pada endometriosis. Ini tahun 2022, belum terlalu lama penelitiannya. Berisi 335 clients dari 11 artikel, lalu dilihat bagaimana perbaikan nyeri siklik, nyeri non-siklik, dan nyeri saat berhubungannya. Apa yang kita dapatkan? Ini adalah tabelnya, di mana yang paling kiri adalah baseline-nya. Tabel-tabel berikutnya adalah fast nyeri pada cyclic pain, non-cyclic pain, dan dyspareunia pada 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Atau 6 bulan, setahun, dan 2 tahun. Kita bisa lihat sebagian besar setelah 6 bulan itu udah langsung signifikan sekali ya penurunan nyerinya baik pada cyclical pain, non-cyclical pain, dan dyspareunia. Bahkan pada dyspareunia itu bertahan terus sampai 24 bulan. Ini menunjukkan bahwa progestin yang ada pada implan itu bisa kita manfaatkan untuk endometriosis. Sedangkan pada
keadaan lain, misalnya pada perdarahan yang banyak, tentu kita harus sudah menyingkirkan dulu kemungkinan-kemungkinan patologi yang lain, misalnya CA endometrium, terutama pada usia di atas 40 tahun atau di atas 35 tahun, dan itu membutuhkan kontrasepsi, maka salah satu pilihan yang baik adalah subdermal implant ini ya, atau etonorgestrel satu batang. Ini contohnya ada satu laporan kasus 36 tahun, ada obes, ada AUB, kemudian ada endometrial intraepithelial neoplasia, ini bahkan udah pre-cancer ya. Tapi dia nggak mau hysterectomy. Wah, gimana dong? Nah, etonorgestrel ternyata juga punya efek anti-estrogenik yang kuat ya. Selain nemogestral astat ya, nomegestral astat itu salah satu yang paling kuat, NOMA kita sebutnya, itu adalah pilihan untuk hiperplasia endometrium. Ternyata setelah dipasang etonorgestrel, dilakukan biopsi secara serial, ada perubahan ya, endometrial epithelial neoplasianya sudah tidak ada lagi, bahkan menunjukkan endometrium yang atrofik pada 16 bulan setelah implan ini. Jadi 1,5 tahun terjadi atrofi endometrium. Ini merupakan suatu alternatif pada pasien-pasien yang tidak mau hysterektomi. Tentu saja harus dipastikan ini belum ada cancer ya. Kalau sudah ada cancer atau atipia, memang sebaiknya kita harus lakukan yang lebih radikal lagi. Bagaimana dengan perkembangan terbaru dari implan? What next nih? Nyata kita juga sudah mulai diperkenalkan ada yang disebut dengan ini adalah namanya biodegradable implant, di mana dia implannya akan diserap tubuh sendiri setelah 1 atau 2 tahun. Ini adalah contoh yang dikembangkan oleh FHI. Jadi dia implan yang berisi obat yang dia akan dilepaskan sendiri sehingga membuat kita tidak perlu lagi untuk melepaskannya. Tidak ada lagi pengangkatan implannya. Dan terakhir juga bagaimana nih kita bisa tahu mana pasien-pasien kita yang cocok, mana yang enggak. Jangan lupa kita sudah berada pada era genomik, di mana nanti setiap orang akan punya genomiknya sendiri. Ini sangat bermanfaat misalnya untuk memprediksi risk factor, side effect apa yang mungkin timbul pada populasi tertentu yang mempunyai pemetaan genomik yang sekarang semakin banyak gen-gen tertentu yang sudah berhubungan dengan side effect tertentu. Termasuk juga efektivitasnya. Misalnya pada beberapa pasien yang mempunyai ekspresi gen tertentu ternyata progestin ini tidak terlalu efektif ya. Ini sudah mulai dikembangkan di beberapa negara. Kita juga sekarang sudah mulai melakukan pendekatan-pendekatan genomik untuk bisa memprediksi secara dini mana risk factor pada populasi tertentu yang dari awal kita bisa hindari ya. Tidak hanya menggunakan medical eligibility kriteria dari WHO, tapi kita combine juga dengan genomiknya. Itu adalah perkembangan terkini. Ini contohnya salah satu tokoh yang banyak menulis tentang genomik pada kontrasepsi hormonal adalah Lazarowitz, Aaron Lazarowitz. Ini contohnya dalam jurnal 2020 sudah menunjukkan contoh bagaimana memilih pasien-pasien mana yang bakalan weight gain-nya ini akan lebih tinggi ya. Jadi kita udah pilih nih, kalau ada kopi dari estrogen receptor 1 dengan tipe seperti ini, variannya, maka dia ternyata lebih akan kemungkinan untuk pertambahan berat badan berlebih ini akan muncul. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwa dia memiliki ekspresi gen tertentu ini, dari awal kita tidak sarankan untuk menggunakan progestin. Saya kira itu adalah kemajuan-kemajuan terkini. Jadi implan ini punya beberapa keuntungan komparatif, kompetitif dibandingkan pilihan progestin yang lain. Ya, kenapa? Karena dia lebih mudah pasangnya, tidak harus bolak-balik ke dokter atau ke bidan. Selain itu dia juga bisa dimanfaatkan pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya nyeri haid atau haid yang banyak. Dan kita berharap dalam waktu dekat kita punya lagi suatu kemajuan-kemajuan baru, baik itu biodegradable implant ataupun genomic untuk menghindari side effect dan memastikan efekasi dari implannya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Saya kembalikan ke Dr. Cepi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Herbert. Waktunya pas sekali, luar biasa. Dan luar biasa sekali perkembangan dari si implan tersebut ya. Jadi dari yang mulai, saya ingat pertama kali waktu belajar 6 batang, kemudian 2, Masih dapat 6 batang, Dr. Cepi? Masih Dr. Herbert. Wah, ketahuan umurnya, Cep. Oh iya, ketahuan ya. Jadi 6 batang, 2 terus Saya 1 juga. tadi udah.
Jadi sudah diperagakan juga dengan videonya, bagaimana dengan mudahnya pemasangan satu batang, terus teknologi yang berkembang sampai tidak perlu dilakukan pencabutan kembali. Oke, kita lanjut kembali ke presentasi selanjutnya, Dr. Priangga yang nanti membawakan mengenai IUD LNG. Saya bacakan CV-nya, Dr. Muhammad Dwi Priangga, SPG Konsultan FAIR, menamatkan subspesialis fertilitas di 2023. Saat ini adalah kepala klinik Kato Jin IVF Center dan staf medis dan pengajar di Departemen of Jin SAB Harapan Kita, wakil sekretaris di bidang perencanaan keuangan dan manajemen riset aset organisasi POGI, anggota dari bidang organisasi kerjasama dan advokasi PKMI. Untuk waktu dan tempat, silakan Dr. Priangga. Terima kasih banyak, Dr. Cepi. Saya izinkan melanjutkan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Dr. Herbert ya, hormonal. Tadi sudah banyak kita mengulik tentang implan. Saat ini saya melanjutkan, kita akan membicarakan mengenai IUD yang bukan yang tembaga, tetapi yang mengandung hormon. Oke. Sudah terlihat, Dr. Cepi? Oke, sudah, Dr. Angga. Oke, ya. Saya diberikan tugas untuk membahas tentang LNG IUD. Topik spesifiknya adalah melakukan redefinisi dalam penggunaan LNG IUD sebagai salah satu metode KB yang dapat membuat pelayanan kontrasepsi menjadi komprehensif. Nah, ini adalah apa yang kita bicarakan. Pertama, kita mulai dari why. Kenapa sih kita harus membicarakan LNG IUD, khususnya melakukan redefinisi. Apa itu redefinisi? Kemudian ketika sudah tahu alasannya, kita bisa lanjut untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme kerja dari LNG IUD ini dalam mencegah terjadinya kehamilan ataupun juga efek beyond kontrasepsinya. Kemudian juga apakah semua klien bisa dipasang LNG IUD, ada yang nggak boleh. Nanti kita lihat, kita bongkar NEC khusus dengan mengenai LNG IUD ini dan bagaimana memasangnya secara aman di pasien kita. Kemudian kita lanjut, ini juga sangat penting juga karena sekarang sudah sangat berkembang. LNG IUD tidak hanya sebagai kontrasepsi, tetapi dimanfaatkan untuk manfaat di luar kontrasepsi. Dan kemudian ringkasan, simpulan untuk dibawa pulang oleh kita untuk bekal kita praktek sehari-hari. Ya, ini kita mulai dengan why, start with why. Pertama, memang LNG IUD kita sudah tahu sudah beredar lama sebenarnya ya. Sudah 30 tahun lebih di dunia, mungkin di Indonesia sudah lebih dari 20 tahun juga. Memang termasuk salah satu metode kontrasepsi jangka panjang, LARC, dan dengan efektivitas yang sangat tinggi. Sekarang ini juga dikenal sebagai, karena ada efek hormonnya ini sebagai terapi untuk hormonal secara lokal. Kita tahu kalau hormonal, tadi kita lihat banyak kita bahas kemarin tadi ya, pil, suntik, Dr. Cepi sudah bahas. Kemudian juga tadi implan. Nah, ini sebenarnya lebih secara lokal karena dilepaskannya di dalam lingkungan endometrium ataupun rahim. Dan kemudian dengan efek seperti itu, dengan adanya progestin di dalamnya, maka berimplikasi dapat mengontrol perdarahan menstruasi, mengurangi nyeri menstruasi, serta mencegah terjadinya hiperplasia endometrium, dan ujung-ujungnya akan meningkatkan kualitas hidup klien yang memakai LNG IUD ini. Nah, ini tadi kita sudah bahas, Prof. Andon, kemudian juga Dr. Herbert juga mengingatkan atau menginformasikan bahwa kita memang masih banyak didominasi oleh suntikan ya. Pasien-pasien kita itu lebih banyak suka disuntik. Untuk penggunaan IUD sendiri, kebetulan ini IUD-nya digabungkan ya, itu di bawah 10%, 9,6. Dan kira-kira 90% masih didominasi oleh IUD yang tembaga atau non-hormonal. Kita lihat, kita juga sudah sepakat bahwa MKJP atau LARC ini sebenarnya kalau digunakan dengan proporsi yang lebih tinggi, maka sebenarnya akan lebih bagus. Karena efektivitasnya itu sangat-sangat baik. Kita lihat
untuk penggunaan Mirena dan MKJP lainnya, itu angka kehamilannya 0,3% di tahun pertama dan 0,9% di tahun ketiga. Di mana kita lihat untuk oral kontraseptif, kemudian patch ataupun vaginal ring itu bahkan mencapai hampir 10% di tahun ketiga penggunaannya. Sehingga sangat-sangat jauh kemungkinan dia gagalnya untuk MKJP, Mirena, dan MKJP lainnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana efektivitas untuk dilihat dari sisi biaya, ya kita tahu memang kita masih belum kita bisa bantah ini Mirena saat ini adalah alat KB yang paling mahal di Indonesia. Harganya mungkin sekitar 3 juta lebih ya. Tapi kalau lihat dari sisi efektivitasnya, mulai dari biaya konsultasi yang berulang-ulang, pemeriksaan, transportasi, dan sebagainya, maka sebenarnya Mirena dapat disandingkan dengan vasektomi ataupun penggunaan IUD copper dari sisi cost efektif setelah 5 tahun penggunaan. Nah, ini adalah IUD. Tadi sudah kita akan fokus untuk membahas IUD hormonal, di mana saat ini memang di Indonesia hanya satu, yaitu Mirena yang mengandung levonorgestrel sebanyak 52 mg. Untuk efek kontrasepsinya sendiri itu bisa mencapai 8 tahun. Kalau untuk terapi untuk menoragi yang idiopatik ataupun perlindungan terhadap endometrium itu bisa sampai 5 tahun. LNG ini akan melepaskan levonorgestrel secara bertahap perharinya antara 13 sampai 20 mikrogram. Ya, ini kita lihat umumnya setelah pemasangan akan terjadi amenore pada sekitar 16% pemakainya selama setahun dan kemungkinan lebih banyak itu adalah pendarahan yang irregular ataupun infrequent. Jadi agak sedikit jarang, amenorenya sekitar 60%. Sedikit jarang menstruasinya. Sedikit dan jarang ya. Nah, ini mekanisme kerjanya, batangnya ini ini yang mengandung levonorgestrel itu akan dilepaskan secara perharinya 13,5 sampai 20 mikrogram. Efek levonorgestrel ini ada berbagai efek. Pertama dari sisi endometrium. Kita tahu endometrium itu butuh estrogen untuk dia tumbuh. Dengan adanya progesteron yang cukup tinggi di dalam lingkungan uterus, maka endometrium akan menjadi tipis sehingga kalaupun masih terjadi ovulasi, perdarahannya akan jauh-jauh berkurang. Kemudian si levonorgestrel ini akan mengentalkan lendir serviks yang akan menghambat masuknya sperma di kanalis cervicalis. Dan juga kita sudah tahu bersama bahwa levonorgestrel yang dilepaskan ini sifatnya lebih lokal, ya tidak efek sistemiknya lebih minim sehingga sangat mengurangi efek samping yang mungkin timbul kalau menggunakan hormon yang sistemik. Nah, kalau di dunia sendiri kita ada 3 ya, ada 3 IUD yang mengandung hormonal. Sebenarnya ada satu lagi dari China itu tapi mengandungnya beda. Dia bukan progesteron tapi estrogen. Sedang masuk ke Indonesia. Pertama yang kita sudah kenal bersama adalah Mirena, ya kita sudah lihat 52 mg, lamanya bisa dipakai 8 tahun untuk efek kontrasepsinya. Dan kita juga kenal di luar juga itu ada namanya Kilena. Kilena itu lebih kecil dibandingkan Mirena. Dengan kalau Mirena sendiri itu ukurannya 32 kali 32. Kalau Kilena itu 28 lebarnya dari lengan kiri ke lengan kanan dan panjangnya sama 30 mm. Nah, Kilena ini hanya mengandung levonorgestrel 19 mg dan hanya bisa dipakai 5 tahun untuk efek kontrasepsinya. Digunakan karena dia ukurannya lebih kecil, maka dapat digunakan untuk perempuan yang masih nulipara. Untuk Jaydis ataupun Skyla itu lebih kecil lagi, walaupun ukurannya sama dengan Kilena, tapi dosisnya itu lebih kecil lagi yang disematkan di dalam batangnya, yaitu hanya 13,5 mg dan dapat digunakan sebagai efek kontrasepsi selama 3 tahun. Tetapi memang kita sudah tahu bersama di Indonesia sendiri itu hanya Mirena ya, dikeluarkan oleh Bayer yang mengandung hormon progestin atau levonorgestrel. Nah, bagaimana efektivitasnya?
ini mereka sangat yakin sekali bahwa dari penelitian yang digunakan mereka mencoba mengekstensi ya, memanjangkan penggunaan Mirena bahkan sampai 8 tahun. Sangat yakin bahwa ternyata pada tahun ke-8 pun frekuensinya atau tingkat kehamilan 0 ya, dengan indeks 0,00. Sehingga memang saat ini Mirena sendiri itu dapat digunakan untuk efek kontrasepsi sampai 8 tahun penggunaan. Nah, bagaimana efeknya kalau digunakan pada ibu yang sedang menyusui? Apakah berdampak misalkan seperti penggunaan suntik 3 bulan ya, depo, itu kan saat ini tidak boleh digunakan pada ibu postpartum yang menyusui. Untuk IUD LNG sendiri, Mirena ini dibandingkan dengan penggunaan koper, untuk performance breastfeeding-nya itu comparable ya, sebanding. Kemudian juga efeknya kepada pertumbuhan bayi itu sangat-sangat rendah. Jadi dibandingkan antara grup Mirena dan grup IUD tembaga itu sebanding untuk pertumbuhan maupun pertambahan berat badannya. Kan kita kenapa depo itu ditunda dulu sampai 6 minggu karena tingginya paparan progesteron di dalam air susu ibu dan diyakini ditakutkan akan mempengaruhi pertumbuhan. Nah, ini dengan LNG ini karena dilepaskannya itu sangat kecil 20 mikro per hari, maka tidak mempengaruhi pertumbuhan dan tidak ada dikeluarkan dari ASI. Nah, kalau kita lihat bagaimana pengguna Mirena setelah setahun, setelah 2 tahun, apakah dia nggak puas kemudian dia minta lepas atau tetap dilanjutkan? Dari sini kita lihat bahwa ternyata Mirena paling tinggi nih, kontinuitasnya, compliance-nya pasiennya paling tinggi, 93% lebih, tidak ada, kalau kita lihat pil KB 55%, banyak drop out-nya. Sehingga memang Mirena ini, grup Mirena itu paling puas penggunanya. Bagaimana, nah kita tidak bisa pungkiri pada pengguna Mirena itu ada perubahan dari pola perdarahan menstruasi. Tetapi bahkan banyak sekali klien itu memang menginginkan itu, terutama pada pasien-pasien yang memang sebelumnya mendapatkan atau mengalami heavy menstrual bleeding yang sifatnya idiopatik ataupun primer yang tidak didapatkan penyakit lain ya, misalkan miom ataupun adeno. Itu ternyata dapat sangat signifikan mengurangi jumlah perdarahannya dan meningkatkan hemoglobin dan meningkatkan kualitas hidup. Kalau dilihat setelah 8 tahun penggunaan, 26% penggunanya itu akan mengalami perdarahan yang jarang dan 34% akan mengalami amenore. Dan ini sebenarnya efek samping yang sebagian besar penggunanya itu mengharapkan terjadi. Walaupun memang yang sering mengganggu itu adanya irregular bleeding ataupun spotting, karena kita tahu kemungkinan besar levonorgestrelnya itu tinggi di endometrium sehingga endometriumnya sangat tipis dan terjadilah spotting akibat endometrium yang terlalu tipis dan terpaparnya kapiler arteri basalis di bawah endometrium. Nah, dapat dipertimbangkan juga dalam proses pemasangan, kadang-kadang terutama biasanya saya sering melalui kesulitan untuk kalau kita mau pasang pada pasien dengan adeno. Uterusnya itu besar sekali ya, walaupun sebenarnya kan kalau memang ada distorsi pada uterus, penggunaan IUD dan termasuk IUD LNG ini tidak boleh diberikan, tidak boleh dipasang. Nah, beberapa yang sensitif kita bisa coba tambahkan sebelum pemasangan itu NSAID, bisa ibuprofen, ataupun juga paracetamol 1 atau 2 jam sebelum pemasangan. Ya akan meningkatkan kenyamanan pasien karena ada efek placebo juga. Kita juga bisa melakukan verbal anestesi dan teknik distraksi supaya pasien tidak terlalu tegang dan mengurangi kenyamanan pasiennya. Dapat juga ada yang menyarankan pemberian injeksi lokal anestesi lidocain di paracervical block, tetapi memang keefektivitasnya itu masih belum ada data karena tidak ada studi randomize ya yang kita bisa bandingkan. Nah, ini yang juga penting, KB yang ideal itu adalah kalau dilepas, dia harus kembali subur kembali. Bagaimana performanya di Mirena? IUD LNG ini ternyata cukup baik ya, 80% penggunanya itu bisa hamil dalam 12 bulan setelah dilepas penggunanya, sehingga tidak ada kekhawatiran akan terganggu kesuburannya yang berlanjut setelah
IUD-nya itu dilepaskan. Nah, ini yang penting juga, siapa sih yang boleh memakai LNG IUD? Pada umumnya, semua perempuan yang sehat, tentunya tidak hamil, termasuk sebenarnya remaja, pasien yang juga nulipara sebenarnya dan juga postpartum lebih dari 4 minggu, itu dikategorikan sebagai aman, masuk dalam kategori 1 dan 2. Cuma hati-hati, ada beberapa kelompok klien yang tidak boleh diberikan karena masuk dalam kategori 3 dan 4, yaitu sama seperti IUD ya, tidak boleh dipasang pada pasien dengan sepsis atau PID yang akut. Kemudian apabila ada keluhan perdarahan peradangan yang belum dapat dijelaskan, yang belum dievaluasi, sebaiknya ditunda. Dan juga kalau sedang penderita kanker payudara, maka masuk dalam kategori 4. Ini juga ya perubahan dari kavitas uterus bisa karena adeno yang besar, walaupun sebenarnya kan adeno ini sebenarnya nanti kita bahas dapat juga dikurangi keluhannya dengan penggunaan IUD LNG. Tetapi memang kalau memang sangat-sangat terdistorsi baik karena mio maupun adeno, ini tidak dianjurkan untuk dipasang. Kemudian juga pada yang sepsis aborsi ataupun juga pada yang kanker cervix maupun kanker endometrium itu tidak boleh, masuk dalam kategori 4, dan juga infeksi GO maupun infeksi chlamydia yang belum diobati. Itu yang tidak boleh dipasang LNG IUD. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik efek LNG IUD di luar kontrasepsi sendiri. Tadi kita sudah bisa simpulkan bahwa sangat efektif ya, bahkan sampai 8 tahun. Nah, ternyata dengan adanya LNG di dalam batang IUD Mirena ini, maka dapat bermanfaat juga untuk beberapa grup pasien. Pertama, yang mengalami perdarahan menstruasi yang sangat banyak, pasien dengan adenomyosis ataupun dengan pelvic pain yang kronis, pasien dengan dysmenorrhea akibat endometriosis, pasien yang didiagnosis hiperplasia endometrium yang non-atipikal, dan juga pasien-pasien pada umumnya perimenopause atau menopause yang mendapatkan terapi hormonal untuk melindungi endometrium pada pasien yang masih memiliki uterus, serta pencegahan ataupun perbaikan anemia pada pasien yang mengalami heavy menstrual bleeding yang kronis. Kita coba bahas satu persatu. Pertama, untuk pasien yang mengalami heavy menstrual bleeding. Ini sudah dimuat di NICE Guideline ya, di tahun 2021. Itu ternyata memang LNG IUS itu dapat mengurangi perdarahan menstruasi bahkan sampai hampir 100%, 97% dalam 12 bulan. Sehingga dampaknya meningkatkan hemoglobin dan mengurangi kebutuhan untuk pembedahan. Dan merupakan terapi lini pertama sebelum ablasi ataupun bahkan angkat rahim ataupun histerektomi. Nah, di NICE Guideline juga dianjurkan bahwa dapat dipertimbangkan penggunaan LNG IUD sebagai lini pertama kalau memang perempuan itu tidak ada patologi lainnya, tidak ada miom yang besar, ya kurang dari 3 cm kalaupun ada, dan tidak ada yang dapat menyebabkan gangguan kafum, distorsi kafum ya. Kan kemudian bahkan bisa dipakai untuk yang adenomyosis. Itu bahkan menjadi terapi dapat digunakan untuk pasien dengan adenomyosis. Nah, ini meta-analisis yang dilakukan oleh Chen, ini grup dokter di Korea ya, di rumah sakit universitas itu mendapatkan 13 studi dikumpulkan, jadi sekitar 1.600 perempuan. Dia mengumpulkan studi perbandingan antara penggunaan LNG dan farmakomedikamentosa, itu didapatkan bahwa LNG IUD itu lebih superior ya dalam penanganan clinical response dari heavy menstrual bleeding, ya blood loss-nya jadi lebih sedikit, komplain jadi lebih bagus, dan kepuasan pasien jauh lebih tinggi dengan efek samping yang comparable terhadap penggunaan medikamentosa. Dari adenomyosis sendiri, ternyata memang LNG IUD dapat juga sebagai pilihan terapi untuk pasien dengan adenomyosis dan nyeri pelvik, terutama nyeri pelvik yang disebabkan oleh adenomyosis. Karena kita tahu progestin akan menghambat estrogen dan pertumbuhan jaringan endometriosis ataupun jaringan endometrium yang di luar endometrium. Sehingga bisa dapat mengurangi kemungkinan histerektomi pada pasien-pasien dengan adenomyosis dan nyeri. Nah, ini yang dilakukan oleh Choudhury di kawan-kawan, ini dia membandingkan ya antara penggunaan IUD dengan Dynogest pada adenomyosis, dia melakukan RCT dari sisi penurunan fast dan juga quality of life itu
katakan didapatkan hasil yang comparable. Jadi penggunaan LNG dan DNGs itu dapat digunakan pilihan yang seimbang. Kalau kita lihat, kalau seperti itu, maka sebenarnya dari sisi dari cost effectiveness, dari sisi biaya, sebenarnya penggunaan LNG jauh lebih murah. Karena kan satu kali pemasangan untuk bahkan bisa sampai 5 tahun. Dynogas kita tahu harus diberikan terus-menerus dan itu cukup lumayan mahal ya obatnya ya saat ini. Nah, kemudian endometriosis sendiri bagaimana dengan penggunaan LNG IUS dapat mengurangi inflamasi pada pelvis dan mengurangi lesi ektopik serta mengurangi dysmenorrhea dan nyeri pelvic kronis serta bisa menjadi terapi alternatif ya pada pasien-pasien yang tidak kuat terhadap efek samping dari pil KB akibat penggunaannya untuk endometriosis. Ini dari Kim dan kawan-kawan ini membandingkan 3 kelompok antara penggunaan LNG, pengguna pil KB kombinasi yang mengandung ethylene dan dihidrospirenon, serta pengguna Dynogas. Didapatkan bahwa untuk penggunaan LNG ini dari sisi dropout-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan pil KB kombinasi maupun Dynogas. Ya, dari ESRE sendiri tahun 2022 sudah memasukkan LNG IUS yang 52 mg itu sebagai terapi prevensi untuk rekurensi endometriosis. Dan itu masuk ke dalam rekomendasi yang kuat ya, strong recommendation. Ya, bagaimana peran LNG dalam pencegahan ataupun merubah histologi dari hiperplasia endometrium? Maka di sini didapatkan bahwa membandingkan ini si Meyer ya di tahun 2020 tuh ini Cochrane, Clinical Review dari Cochrane itu membagi 2 grup antara pengguna LNG dan penggunaan oral progestogen dan didapatkan bahwa outcome-nya itu ada terjadi regresi yang jauh lebih baik pada pengguna LNG. Regresi dari histologi dari hiperplasia endometrium. Dan juga dibandingkan apakah setelah pengobatan itu harus dilakukan histerektomi. Ternyata dengan penggunaan LNG, pasien-pasien itu dapat tadi regress hiperplasia dan terhindar dari tindakan histerektomi. Nah, juga sudah dimuat di RCOG guideline juga dapat sebagai first line terapi ya untuk hiperplasia endometrium yang non atipik. Nah, kita juga bisa digunakan ya LNG ini pada pasien-pasien yang mendapatkan hormonal terapi. Bisa saja pada perimenopause atau menopause yang mengalami keluhan hebat karena gejala menopause-nya, ataupun menopause yang diinduksi oleh karena pembedahan ataupun iatrogenik ya. Misalkan karena harus diangkat kedua ovariumnya, maka untuk pasien yang masih memiliki uterus, LNG IUD ini dapat menjadi pelindung untuk mencegah terjadinya hiperplasia dan mencegah terjadinya kanker endometrium. Ya, ini cara memakainya sebenarnya agak beda ya dengan pemasangan IUD yang lain. Dia ada aplikatornya, ya ada aplikatornya. Nanti kita lihat di video. Nah, aplikatornya ini itu harus kalau yang belum dipakai dia masih terbuka gitu, lengannya masih keluar. Jadi kita dorong dulu ya, kita dorong dulu ke atas ini supaya lengan IUD kiri dan kanan bisa masuk ke dalam. Jadi didorong bukan ditarik ya, tapi didorong ke atas. Kemudian setelah kita sondase, misalkan uterusnya 7 cm, kita paskan ini ya, flange-nya itu sesuai dengan ukuran uterus pasien kita. Setelah itu tentunya dengan no touch teknik kita memasukkan aplikator si Mirena ini, tetapi tidak sampai fundus ya. Kira-kira 1,5 sampai 2 cm flange-nya itu di luar serviks dan kita tarik ya, tarik sampai bunyi klik yang kedua. Tadi kan klik pertama itu memasukkan lengan IUD, klik kedua itu dia mengeluarkan IUD. Setelah klik kedua dorong sampai menyentuh fundus, baru klik ketiga sampai akhir itu sudah keluar semua dan jangan lupa untuk digunting kira-kira 2 sampai 3 cm. Karena kalau enggak akan ketarik lagi Mirenanya. Ya mudah-mudahan bisa nih. Kita lihat ya.
Sebentar. Waktunya masih ada, Dr. Cepi? 6 menit lagi, Dr. Angga. 6 menit lagi. Oke, sebentar. Iya. Kelihatan ininya, videonya? Ya, kelihatan Dr. Angga. Oke. Ya, ini seperti biasa. Standar ya. With a tenaculum forceps Ya, jangan lupa tenakulum untuk and menarik apply gentle traction cervix to supaya align the lurus cervical uterusnya. canal with the uterine cavity. If the uterus is retroverted, it may be more appropriate to grasp the posterior lip of the cervix. Gentle traction on the Oke, should be saya izin maintained at the di depth of the uterine cavity. sondase, jangan lupa Confirm its direction and exclude the arahnya. presence of uterine anomalies or a Kalau previously distorsi inserted ya berarti IUD-nya intrauterine tidak bisa contraceptive dipakai ya, which has karena not been masuk kategori removed. 4. Come resistance and consider the use of analgesics or paracervical block. Continue to Ya, use baru sterile kita buka technique ya. and pick up the handle of the inserter containing Mirena. Push the slider forward in the Nah, direction of the pertama arrow to the kita furthest dorong itu dulu position. ya. Ke depan, To bukan load ditarik tapi Mirena into didorong the ya. insertion Supaya tube. bisa masuk dulu Mirena. Important, do not pull the slider downwards as this may prematurely release Mirena. Ya, kalau ditarik Once malah keluar released, Mirena IUD-nya, cannot be Mirenanya. reloaded. While holding the slider in the furthest position, set the upper edge of the flange to the depth Ya, measured during the sesuai dengan uterine sounding. ukuran uterusnya, Mirena is now sondase. ready to be inserted. Continue to hold the slider with your thumb firmly in the furthermost position. While maintaining gentle traction on the cervix, gently advance the insertion tube through the cervical canal until the flange is 1.5 to 2 centimeters from the cervix. Jangan sampai mentok dulu, kira-kira 1,5-2 This position allows cm, for sufficient space for the arms to open supaya when released ada within the luas uterine cavity. ruangan untuk lengannya Important, bisa do not dilepaskan. force the inserter. Dilate the cervical canal if necessary. Now, while holding the inserter steady, release the arms of Mirena by pulling the slider back until the top of the slider reaches the mark. Wait Tarik 5 lagi to 10 sampai seconds bunyi for the horizontal arms yang to kedua open. tadi 5-10 detik. Gently advance the Setelah itu inserter into didorong. the uterine cavity until the flange meets the cervix. Mirena should now be in the desired fundal position. While holding the inserter steady, pull the slider all the way down to release Mirena. Continue holding the slider all the way down and gently remove the Nah, inserter jangan lupa by pulling it out. kita gunting ya. Cut the threads, leaving about 2 to 3 centimeters visible outside the cervix. Mirena insertion is now complete. Important. Should you suspect that the system is not in the correct position, check placement, for example with ultrasound. Remove the Ya, jangan system if lupa it's kita not USG. Oke, saya share, lanjutkan lagi. Materi sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, jadi sebagai kesimpulan ya, untuk penggunaan LNG IUD ini kita sudah tahu bersama efektif ya untuk efeknya dalam kontrasepsi. Aman, efektif dan juga efisien. Dari cost efektifnya juga cukup aman. Cukup murah meriah ya karena bisa dipakai sampai 8 tahun. Dan kita tahu bersama, kita sepakat bahwa efeknya itu tidak hanya kontrasepsi tapi dapat terapi atau manfaat di luar kontrasepsi itu sendiri. Dapat mengurangi keluhan pada pasien dengan heavy menstrual bleeding, nyeri pada adenomyosis maupun endometriosis, ataupun pencegahan ataupun regresi dari hiperplasia endometrium, serta memproteksi endometrium pada perempuan dengan pengguna terapi hormon. Dan dengan penggunaan LNG IUD ini dapat meningkatkan peran kita sebagai dokter dari hanya sebagai penyedia layanan KB menjadi spesialis yang personalized ya terhadap kebutuhan dari pasien kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Angga yang sudah mempresentasikan mengenai LNG. Kita akan mulai sesi diskusi. Mungkin Dr. Herbert bisa ikut bergabung. Ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom pertanyaan. Dr. Herbert, apakah bisa bergabung? Sebentar, lagi bergabung beliau. Siap. Oke. Kita tunggu. Pertanyaan buat Dr. Herbert ini. Pertanyaan buat Dr. Herbert. Atau dari sini aja? Tunggu sebentar ya. Dari sini dok. Sorry, tadi keputus, Dr. Cepi. Ya, Dr. Herbert nggak apa-apa. Ya, gimana, Oke. Dr. Cepi? Jadi memang ada beberapa pertanyaan terkait mengenai implan, Dr. Herbert. Jadi ada pertanyaan dari Dr. Gaga mengatakan bahwa pada pasien-pasien terpasang implan baik 1 maupun 2 batang, kemudian secara ketidaktahuan ternyata hamil, kemudian baru kontrol ke SPOG-nya di usia kehamilan 28 minggu. Apakah implannya perlu dilepas atau cukup dibiarkan saja? Oke, jadi pada implan-implan yang bisa hamil, kita sudah bisa perkirakan bahwa kadar baik itu levonorgestrel maupun etonorgestrel yang ada di dalam darahnya itu sudah tidak mampu lagi untuk menyebabkan pencegahan ovulasi nomor 1. Yang kedua juga tidak mampu lagi untuk membuat endometriumnya menjadi non-reseptif ya, dan juga tidak mampu lagi untuk membuat lendir serviksnya cukup menahan sperma. Nah, artinya kadarnya di dalam darah yang beredar itu udah sangat rendah, pasti udah kurang dari 20 mikrogram per 24 jam, dan itu jauh di bawah bahkan oleh progestin atau progesteron yang dihasilkan oleh kehamilan itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya sih tidak perlu harus buru-buru dilepas. Tetap aja dilahirkan, tapi kita perlu kasih tahu pada ibunya bahwa kalau memungkinkan sih segera dilepas aja setelah lahir gitu. Jadi nggak ada ketergesa-gesahan, harus segera juga sebenarnya pada saat kehamilan. Oke, ya, terima kasih Dr. Herbert. Terus ada pertanyaan lagi, pasien dengan hemofilia menggunakan IUD, kemudian ada keluhan mens yang memanjang, apakah pada tempatnya untuk pemasangan KB implan 1 atau 2 batang? Pada hemofilia. Pada hemofili. Sebelumnya IUD, dia pakai IUD memanjang. Nah, bisa nggak diganti pakai implan biar supaya mensnya nggak panjang gitu? Oke, jadi IUD copper T ya berarti ya sebelumnya ya. IUD copper T memang membuatkan inflamasi. Jadi mekanisme hemostasis lokal dari endometriumnya pasti terganggu apalagi pada pasien-pasien dengan trombopati ya. Trombopati seperti ini yang ada gangguan faktor pembukuan. Betul sekali bahwa AKDR saja copper T bukan merupakan pilihan. Pilihan lainnya adalah LNG-IUS atau implan. Implan juga bisa untuk diberikan pada keadaan tersebut. Tapi tetap kita mesti kasih tahu bahwa dalam 6 bulan pertama masih sangat mungkin ada spotting-spotting. Ya, yang baru setelah itu kita tetap bisa berikan antiinflamasi, kita bisa berikan asam tranexamat, antifibrinolitik misalnya ya, itu untuk mencegah spotting-spotting di awal supaya tetap bisa continue, tidak langsung putus pakai, dan umumnya setelah 6 bulan dia akan membaik. Gitu, Dr. Cepi.
Siap. Terima kasih, Dr. Herbert. Kemudian untuk pasien dengan hipotensi dan usia di bawah 20 tahun, apakah implan masih layak untuk digunakan? Hipotensinya kenapa nih? Umumnya sih kalau tensinya kita bilang dia di bawah 100 terus dibilang hipotensi ya, padahal itu adalah tensi normal buat dia. Selama tidak ada keluhan, kita nggak bilang itu hipotensi. Umumnya hipotensi itu kan karena kejadian-kejadian misalnya ada ortostatik, ya misalnya hipotensi ortostatik, atau misalnya ada kehilangan darah. Jadi kalau keadaan umumnya dia tensinya memang normal 90/60, itu nggak apa-apa. Kita bisa berikan. Bukan kontraindikasi untuk pemberian progestin ya, jenis apapun ya. Siap, Nah, Dr. memang Herbert. pada usia muda misalnya teenagers begitu, di sini kita perlu edukasi lebih dalam ya, terutama pada pemberian progestin only karena efeknya terhadap misalnya bone mineral density kalau jangka panjang, tapi kalau dia hanya jangka pendek saja penggunaan sementara 1-2 tahun it's fine, tapi kalau udah harus jangka panjang sebaiknya jangan dari muda. Selain itu juga ada beberapa laporan mengenai efek terhadap susunan saraf pusat. Jadi progestin only pill yang terlalu muda pemberiannya itu juga harus di-counseling tentang kemungkinan adanya efek terhadap psikis ya, terhadap psikis karena kita tahu estrogen juga diperlukan untuk mood stability misalnya. Ya, jadi kalau pemberian progestin yang terlalu menekan estrogennya ini juga bisa menghambat terhadap efek terhadap mood dari pasien tersebut, terutama pada usia muda sih. Mungkin itu yang perlu diperhatikan, Dr. Cepi. Makasih. Siap. Terima kasih, Dok. Ada lagi pertanyaan, apabila implan ini dipakai pada pasien miom submukosum dengan ukuran masih kurang dari 3 cm dengan perdarahan berulang, sebelum pasien setuju melakukan tindakan operasi, apakah masih layak untuk digunakan implan? Ya. Operasinya kalau memang submukosum akan dilakukan histeroskopi, ya kebetulan kita juga sering berhadapan dengan pasien-pasien seperti ini, maka pilihannya sebenarnya yang paling bagus adalah GnRH analog. Karena GnRH analog nggak bekerja cuma di endometrium, tetapi juga di miomnya. Kita tahu miom itu ada kadang-kala justru memiliki reseptor progesteron atau progestin. Yang pemberian progestin belum tentu berefek pada penurunan diameter miomnya. Beberapa kejadian malah justru dia meningkat miomnya. Tapi jelas pada endometrium akan terjadi penipisan. Tapi pada miom submukosum perdarahannya bisa karena dua-duanya ya, ukuran miomnya dan karena perubahan pada endometriumnya. Jadi pilihannya sebenarnya kalau untuk mencegah atau menunggu sampai jadwal operasi lebih bagus menggunakan GnRH analog dibandingkan menggunakan progestin. Tapi kalau nggak ada, kita boleh coba juga menggunakan progestin. Tapi implan, saya kira implan kan terlalu lama tuh ya, cukup tahunan tuh penggunaannya. Jadi boleh kalau kita nggak ada pilihan lain. Jangan lupa GnRH analog itu nanti akan berefek pada volume miomnya. Nah, penurunan volume miom misalnya cuma 1 cm, mungkin menurut kita itu tidak terlalu penting ya, apa bedanya gitu 3 cm sama 2 cm. Tapi pada histeroskopi ini menjadi sangat penting karena volume yang dikurangi dari penurunan diameter dari 3 sampai 2 cm itu sangat berpengaruh terhadap lamanya kita melakukan histeroskopi operatif. Dan semakin cepat atau semakin lama kita melakukan reseksi, semakin tinggi risiko terjadinya misalnya intravasasi cairan ya, kelebihan cairan yang masuk ke dalam sistemik yang bisa menyebabkan komplikasi histeroskopi yang paling kita takuti, yaitu TUR syndrome atau hiponatremia, kemudian udema di cerebri yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini makanya menggunakan GnRH analog ini menjadi pilihan karena itu tadi nggak cuma menyebabkan mengurangi perdarahan di awal, tapi juga nanti intraoperatifnya kita bisa lebih cepat mengerjakan reseksinya. Pendapat saya demikian, Dr. Cepi. Siap. Terima kasih, Dr. Herbert. Apakah ada perbedaan, Dr. Herbert, antara pola perdarahan dan efek samping implan levonorgestrel dengan etonorgestrel? Penelitian kami terakhir, Prof. Eka sudah menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna antara jenis LNG dengan ING atau etonorgestrel, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama dari turunan testosteron, generasi awal yang dua-duanya sama, bahkan dari zaman Norplan,
itu sudah menunjukkan bahwa pemberian levonorgestrel atau etonorgestrel itu akan menyebabkan peningkatan mediator inflamasi di endometrium yang menyebabkan kerapuhan dari arteri-arteri dan matriks di endometrium yang dia akan bersifat sementara, biasanya berlangsung selama 6 bulan. Jadi itu kita jadikan patokan pada saat melakukan edukasi bahwa perdarahan AUB itu nanti bisa mungkin terjadi di awal-awal, terutama di 6 bulan pertama. Kalau itu mengganggu, kita bisa berikan, karena tadi salah satunya adalah mediator inflamasi yang tinggi, kita berikan antiinflamasi. Gitu. Nah, ini kemudian juga dia berhubungan dengan pengaruh terhadap tissue factor, ya, tissue factor yang berperan pada hemostasis lokal di endometrium, itu dia berkurang. Itulah sebabnya kita juga bisa berikan antifibrinolitik, ya, antifibrinolitik misalnya asam tranexamat, yaitu untuk membantu proses hemostasis lokal di endometrium di 6 bulan pertama apabila terjadi. Kalau pasien merasa itu suatu hal yang bisa diterima, ya kita nggak perlu terapi karena dia udah tahu ini akan terjadi pada 6 bulan pertama, ya udah aman berarti. Dan mungkin kalau dari aspek psikis atau aspek budaya, culture nih ya, ini kan seringkali pada teman-teman yang muslim ini meragukan nih, saya boleh ibadah apa enggak gitu kan. Dan sebenarnya kalau sudah didiskusikan bahwa perdarahan yang terjadi pada penggunaan progestin ini adalah bukan darah haid. Karena darah haid itu kan sebenarnya terjadi akibat adanya withdrawal progesteron ya. Withdrawal progesteron menyebabkan dia tidak terjadi kehamilan. Itu yang disebut darah haid. Mungkin ini juga perlu kita sampaikan kepada pengguna P ini agar dia tidak lepas karena pendapat-pendapat tadi ya. Itu Siap, dokter. dokter. Terima kasih. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dok. Jadi selain pemeriksaan genetik, apakah ada faktor prediktor lain yang dapat membantu memperkirakan apakah nanti si pengguna implan ini akan mengalami perdarahan? Iya, agak sulit sampai sekarang kita hanya bisa berdasarkan karakteristik umum ya, misalnya obesitas. Ya, pada pasien-pasien obesitas itu juga lebih sering terjadi perdarahan, dan kadar dari P-nya sendiri di dalam darah ternyata berbanding terbalik antara obesitas berat badan dengan kadar di dalam darah. Gitu. Jadi itu juga salah satu faktor yang menyebabkan efektivitas penggunaan implan pada pasien-pasien obes itu lebih jelek. Nah, itu harus kita sampaikan di awal. Sementara ini belum ada yang lain, Dokter Cepi. Kita sifatnya masih trial and error ya. Yang penting diedukasi dan juga dipastikan tidak ada patologi lain yang mungkin saja bisa menjadi penyebab AUB-nya. Karena implan ini kan bukan seperti LNG-IUS. LNG-IUS itu kan menghalangi kita pada saat melakukan pemeriksaan ya, karena ada benda asing di situ kan. Enaknya implan ini dia di luar, jadi assessment terhadap uterus harusnya lebih mudah dan bisa kita kerjakan dengan lebih baik. Ya, terima kasih dokter Hebat. Nah, mengenai yang perdarahan, apabila kita treatment yang medikamentosa tadi seperti COC, asam tranexamat, NSAID, itu sampai kapan kita pemberiannya, kemudian dan kapan kita putuskan akhirnya untuk merujuk? Kira-kira ada patokannya nggak dokter Hebat? Mungkin Dokter Angga bisa punya pendapat dulu tentang itu. Misalnya LNG-IUS juga bisa ya, benar? Ya, bisa. Jadi kan kemungkinan untuk spotting itu karena endometrium terlalu tipis ya dok, biasanya dok. Endometrium terlalu tipis ataupun juga karena inflamasi walaupun sifatnya kan steril. Jadi kita bisa coba tadi kan NSAID dan juga kita berikannya sebenarnya jangan COC tapi sebenarnya estrogen ya, etynyl estradiol ataupun estradiol valerat. Biasanya sih dosisnya 1 sampai 2 mg per hari, hanya untuk kita nebalkan sedikit saja endometriumnya. Biasanya kita berikan sama 5-7 hari, itu biasanya sih akan berkurang ataupun akan berhenti spottingnya. Ya, yang menjadi pertanyaan Kalau sampai untuk ini, kapan buat kalau untuk merujuknya kita? iya, timingnya tadi juga kita sempat bahas ya Dokter Cepi, Dokter Angga Iya, di sesinya Dokter Kanadi dan Dokter Rian, Dokter Cepi, bahwa pemberian P jangka panjang
Di awal-awal tadi kan kita sudah bahas meningkatkan mediator inflamasi. Jadi meskipun dia belum tipis, tapi dia rapuh. Itu di awal-awal. Dari situ makin lama baru makin tipis. Barulah di sini namanya breakthrough bleeding ya. Karena saking tipisnya kadar P yang terus panjang, akhirnya exposing dari arteri spiralisnya. Nah, di situ baru perannya menggunakan E. Baik itu estradiolnya atau kita bisa kalau nggak punya tuh kadang-kadang sulit mencarikan. Kita bisa pakai OCP aja selama 14 sampai 21 hari untuk membuat jangan terlalu tipis. Jadi penting banget assessment di awal dan kapan kejadian AUB-nya. Jadi ada kejadian AUB-nya terjadi di awal-awal, ada juga yang setelah 2 tahun penggunaan. Ini juga kita alami misalnya penggunaan Dienogas ya pada endometriosis, yang P only juga. Sering tuh setelah 1 tahun 2 tahun penggunaan yang tadinya nggak berdarah sudah amenore jadi amenore. Nah ini kita jelaskan saja pada pasien bahwa ini adalah suatu hal yang wajar juga terjadi akibat kerja P yang sudah sekian lama itu membuat endometrium layernya jadi sangat tipis dan itu bisa diatasi dengan diberikan E supaya dia lebih tumbuh atau kalau dia menggunakan pil P misalnya tadi penggunaan pil progestin only, pil menyusui itu bisa kita stop dulu pilnya selama seminggu atau 2 minggu untuk membuat dia tumbuh baru dilanjutkan lagi. Tapi tentu saja perlu diingat nanti ada kemungkinan dia bisa hamil ya kalau terlalu lama. Makanya biasanya 1 sampai 2 minggu saja baru dilanjutkan lagi. Dan selama break itu harus menggunakan barrier mungkin ya kalau mau berhubungan. Siap. Terima kasih Dokter Hebat. Ini untuk pertanyaan Dokter Angga. Jadi untuk pasien-pasien dengan DM tipe 2 dengan heavy menstrual bleeding, apakah Mirena bisa menjadi pilihan dan bagaimana resiko untuk endometritisnya? Oke, kita bisa lihat di Product Club ya dok. Product Club itu memang ditanyakan dulu diabetes mellitusnya itu apakah ada komplikasi vaskular atau tidak. Kalau tidak ada, itu dia masuk dalam kategori 2, jadi aman untuk dilakukan pemasangan. Tetapi kalau DM-nya itu ada komplikasi vaskuler, maka itu menjadi kategori 3 dan menjadi lebih beresiko. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya dengan kalau DM-nya tidak ada komplikasi vaskuler, maka dapat dipasang. Nah, pemasangan Mirena ini pun akan menjadi manfaat yang cukup bagus ya kepada pasien ini karena dengan heavy bleeding-nya akan mengurangi tebalnya endometrium dan dapat mengurangi perdarahan atau heavy bleeding-nya sangat secara signifikan. Kemudian memang yang kita takutkan risiko endometritis karena memang kita tahu diabetes mellitus itu ada kegagalan imunitas, gampang terkena infeksi ya dan sebagainya. Tapi kita lihat tadi patokannya adalah apakah DM-nya itu terkontrol atau tidak, apakah terdapat komplikasi berat. Kalau tidak ada sebenarnya resikonya sangat-sangat kecil sekali dan malah bisa bermanfaat pada pasien dengan masalah ini. Oke, iya, terima kasih Dokter Angga. Oke, kayaknya itu pertanyaan terakhir. Jadi kalau kita melihat di sesi 3 ini, lebih juga selain fungsi sebagai kontrasepsi, tapi fungsi yang lain dari kontrasepsinya juga ikut kita ambil ya, baik itu implan maupun LNG. Jadi itu bisa menjadi salah satu pilihan terapi untuk kasus-kasus ginekologi tadi yang disampaikan oleh Dokter Hebat dan Dokter Angga. Boleh tambahin Dan sedikit Dr. Cewi? oh ya boleh, silakan Dokter Ya. Hebat. Mungkin catatannya adalah kalau teman-teman ingin memilih tadi ya progestin only, apakah pil atau suntik atau LNG IUS, salah satu keuntungan tambahan dari LNG IUS itu adalah karena dia kadar di dalam darahnya itu jauh lebih sedikit. Jauh lebih sedikit, dia lebih banyak bekerja secara lokal, bahkan Lokal. kira-kira 1/7 ya. 1/7 Iya. dari kadar menggunakan pil atau suntik atau implan. Jadi kalau ada pilihan LNG IUS bisa dimanfaatkan kalau dia kira-kira dia lebih berisiko ya. Misal tadi ada pasien obes, pada pasien DM itu lebih menjadi pilihan dibandingkan dengan yang sistemik. Mungkin tambahannya itu tadi berhubungan dengan pertanyaan terakhir. Terima kasih Dr. JP. Ya, terima kasih Dokter Hebat. Makasih Dokter Angga.